kegiatannya masih ngerunning ini aja, perusahaan saya. Terus udah kayak gitu bikin produksi apa ya? Bentar lagi pengen bikin line minuman. Terus udah gitu buat juga kolaborasi ini apa? Bikin line diamond untuk laki-laki. Terus ya udah, hopefully apalagi ya? Apalagi sih produksi kita? Sama oh ya, bikin acara TV. Sorry, acara YouTube di YouTube gitu. Bareng sama Mbak Luna. Mbak Luna Maya. Iya, yang di Kanda sebenarnya soto Betawi Miyamoto itu sekarang bukannya tutup, masih ada. Kemarin juga sempat viral gitu, ada soto Betawi yang harganya membuat soto Betawi yang soto Betawi di Jepang yang harganya membuat geger netizen gitu kan. Kemarin tuh ada berita itu. Sebenarnya itu nggak tutup secara toko tutup gitu, enggak gitu, tapi secara share udah dijual ke partner lokal. Oh iya dong. Waduh, jangan. Kalau ditanya berapanya, ya bayangin aja lah buka tempat di Kanda Tokyo gitu kan, maksudnya salah satu kota yang paling mahal, udah bayangin aja itu segitu. Gede ya. Kalau MM-an ember. Saya nggak suka ngomongin uang gitu. Rugi lah. Oke, cukup banyak kok. Tapi sempat down juga tuh, pertama mungkin depresi. Oh enggak lah, masa depresi. Menurut saya yang namanya kita sebagai orang yang berusaha itu, kalau misalkan bangkrut itu hanyalah fase aja. Tapi kalau misalkan miskin itu mindset. Jadi jangan sampai kita miskin. Karena kalau miskin tuh mindset. Jadi kalau bangkrut menurut saya hanya sementara aja. Merintis usaha dari bawah itu seperti kayak apa ya, semuanya misteri lah gitu. Kita nggak akan pernah tahu ini akan berhasil ataupun tidak, tapi secara risk, secara resiko, manajemennya itu bisa kita atur gitu. Jadi yang penting selama kita tahu kita harus ngapain dengan bisa mengeluarkan energi secara tepat guna. Energi itu kan banyak gitu, tenaga yang kita keluarin, modal yang kita keluarin secara tepat guna, itu akan menentukan keberhasilan bisnis atau enggak. Yang penting resiko manajemennya bisa terukur. Dari tahun berapa sih sudah memulai bisnis? Bikin perusahaan sendiri sih dari tahun 2019 atau 20 ya kemarin ya? 2019 gitu. Tapi ketidakberuntungan, alhamdulillah ada ketidakberuntungan yang terjadi. Begitu baru mulai langsung COVID. Jadi ya begitu gitu. Tetap harus disyukuri. Mungkin kesulitannya atau apa sih yang pernah dialami gitu dalam merintis karir? Kesulitan yang pernah dialami saat merintis karir sebagai bisnismen apa sebagai aktor? Pokoknya sebagai perintis karir apapun. Oke, kalau karir sebagai aktor pastinya banyak orang yang tidak mempercayai apa yang kita bikin sebagai talent gitu. Mereka kayak memandang rendah kebisaan kita dalam berakting gitu kan. Talenta kita diremehkan, biasa aja. Semua orang sepertinya mendapatkan itu. Tidak perlu ada yang harus di-glorify tentang hal itu. Kalau misalkan sebagai businessman, biasanya ya rugi, ya kan, terus udah kayak gitu ternyata tidak tepat sasaran, dan itu adalah suatu hal pembelajaran. Jatuh 7 kali harus punya kekuatan bangun 8 kali, so simple itu. Apa akhirnya memilih berbisnis? Apa sudah memulai meninggalkan dunia entertainment? Untuk di dunia acting mungkin sekarang pilihan saya karena syuting film dalam skala besar belum diperbolehkan. Saya akhirnya berpikir untuk memulai bisnis, dan kalau pengen jadi bisnismen emang saya nggak pernah menganggap diri saya sebagai seorang aktor, saya lebih senang menganggap diri saya sebagai seorang bisnismen. Kak, lihat juga nih dari YouTube-nya sama Kak Exo juga kan, Iya. katanya suka eksplor makanan kaki lima. Iya, benar. Suka banget. Iya, karena menurut saya
Ada kepuasan yang saya terima di dalam hati ketika mendapatkan makanan enak dengan harga yang affordable gitu, dengan harga yang secukupnya gitu loh. Itu seneng banget gitu. Tapi mungkin di mana sih makanan kaki lima favorit apa sih? Di banyak kok di area Mangga Besar, ada juga sotomi di area Tebet. Terus udah kayak gitu, saya senang makan gerobak-gerobak gitu, sotomi, bakso, sama warteg. Tapi biasanya kan kalau misalnya makan di kaki lima gitu kan, kan juga public figure nih. Ya, Kan risih nggak sih kalau misalnya ada yang metafor banyak? nggak apa-apa, asal kita tahu gimana cara untuk menolak secara halus dan lebih kepada memberikan edukasi ke mereka bahwa nanti saya akan datang ke mejanya kamu kalau misalkan saya udah selesai makan, jangan pada saat saya makan sekarang gitu. Dan tergantung cara penyampaiannya aja. Jadi kalau kita nyampeinnya secara sopan, mereka pasti ngerti, oh iya mas gitu, iya mas nanti saya datang ke tempat mas selesai saya udah makan, mas makasih ya gitu, iya gitu. Jadi tapi saya selesai makan saya pasti datang ke mejanya gitu untuk Tapi foto. apa sih yang abang dapatkan ketika datang ke tempat-tempat kaki lima tapi makanannya enak, harganya murah? Abang jadi ini nggak sih, mungkin pengen ngajak mereka untuk bisnis bareng nih kan, abang kan sebagai bisnismen. Oh iya, itu soto Betawi yang saya bawa itu tuh karena saya suka makan kuliner itu. Jadi itu makanya saya bawa soto Betawi yang saya bawa ke Jepang itu. Itu karena saya pelanggan di situ. Oh, berawal dari Iya. Karena menurut saya ini potensial gitu. Apalagi market Jepang itu suka specialty food gitu loh. Jadi bukan kayak buka restoran Indonesia, bukan gitu. Tapi masyarakat sana itu market assessment yang udah saya lakuin bersama tim itu suka kayak soto apa sih gitu. Jadi kita emang jualnya soto aja gitu loh. Jadi kayak di sana itu kan ada kayak warung kecil tapi rame banget yang ngantri karena jualannya cuma itu aja, ramen doang gitu kayak gitu. Tapi biasanya kalau ekspor makanan kaki lima itu random atau sudah direncanakan, saya mau ke suatu tempat? Enggak random. Buka ini tanya-tanya teman, tanya-tanya komunitas yang emang suka nyari-nyari makanan kaki lima, terus di kayak gitu cari informasi, datang ke sana. Enggak random, enggak random. bang enaknya jadi bisnismen, boleh dibilang nih dagang ya, usaha ya. Ya. Apa bang untung bang? Apa keuntungan yang ketika dapat melimpah banyak, terus apa mungkin? Dunia entertainment itu ada habis ya. Kadang ketika kulit kita berkerut, insya Allah tidak. Tangan kita buntung, cacat, atau misalkan kita kecelakaan atau gimana, insya Allah kita semua pengennya baik gitu. Tapi ketika secara visual kita udah tidak lagi diminati, itu ada habisnya. Tapi kalau dunia bisnis, selama otak kita masih jalan, mau muka kita bentuknya bakal kayak gimana, mau badan kita masih lengkap atau tidak gitu, itu akan tetap jalan terus. Itu keuntungannya. Cukup? Ya. Maksudnya di sekian banyak kesibukan kakak nih mungkin. Nah kalau misalnya bicara soal pasangan nih itu gimana? Bener nggak sih emang kakak tuh pengen jomblo terus gitu dan pengen langsung nikah aja? Iya, pengennya langsung nikah aja. Tapi sekarang prioritas saya adalah untuk ada pada satu titik menjalani kehidupan untuk bisa survive dulu dari masa ini, dan untuk nikahnya nanti dulu gitu. Prioritas saya real life situation dulu. Kalau tipe istri sendiri mungkin seperti apa? Tipe istri mah saya nggak punya terlalu banyak tipe yang kayak itu. Pokoknya kayak yang penting ya kalau saya sih sukanya kayak modelan Emily Ratajkowski sama si Miranda Kerr gitu. Cuman kan itu kan kita sukanya. Semua orang kita juga punya sukanya. Tapi kan belum tentu dapatnya kayak begitu. Bang, tapi ada tuntutan nggak bang dari keluarga? Nggak ada lah. Santai. Keluarga santai banget. Santai. Tapi abang kan ganteng nih, keren gitu. Pernah ini juga nggak sih mungkin kesulitan cari pasangan kayak gitu atau nggak pernah? Enggak. Lancar gitu. Lancar, alhamdulillah lancar. Saya nggak pernah nanya soalnya. Saya nggak pernah nanya mau nggak jadi pacar saya, nggak. Kalau saya suka saya cium digampar ya udah. Ya kan, selama ini belum pernah digampar. Gitu. Yuk. Ini kan juga lihat dari beberapa televisi kan katanya Kak Junot mau deketin Val. Enggak itu
Itu kita di situ kami lagi main truth or dare gitu. Jadi ada pertanyaan untuk Matthew, kalau misalkan saya deketin Val boleh atau enggak? Itu pertanyaan yang disiapkan sama tim kreatif mereka. Enggak. Kak Junot sendiri udah kenal Val itu udah berapa lama? Kenal Val udah lumayan alhamdulillah lumayan baru dua enggak lah. Kayaknya baru lah, duluan kenal Matt daripada kenal Val. Val kan baru datang ke Indonesia kan gitu. Duluan kenal Matthew, terus kebetulan ada nikahan teman, ketemu Val, ngobrol sama Val, dan kebetulan mindsetnya, secara mindset ya cocok ya gitu. Val tinggal di London, saya juga pernah tinggal di London, dan banyak kesamaan aja. Ini toko ini masih buka nggak? Pub ini masih enak nggak? Ini crepes-nya masih enak nggak gitu. Oh ternyata tinggalnya di sini gitu. Wah apa aja yang baru di sana, jadi ada kedekatan itu. Tapi kalau sendiri gimana Kakak? Anaknya baik, pintar, cantik. Tipe Kakak? Wah semua tipe saya. Kamu tipe saya. Oke. Udah cukup aman. Thank you so much.